rute kedua kami yaitu ke arah Nyisarinten. Letaknya itu ada di Cikoromoy. Cuma bukan wisata Cikoromoynya guys. Cikoromoy Batu Quran. Guys, ikutin terus ya channel kita guys. Jangan lupa di subrek juga ya. Alhamdulillah guys, ini adalah lokasi Batu Quran guys. Ya, yang belum tahu. Hancur guys, kuari mengenangan dicor. Ini lokasi Batu Quran guys. Masuk ke dia tak ya di Cikoromoy gas ya. Oh iya guys, nyeri karena awak guys. Emangnya? Aduh. Sarinten atau Cilancar ya, atau oh salah, Sarinten Bengges. Yo guys, ini Kang ya sebenarnya nama ya. Nyampe di lokasi masuknya. Udahan. Oke. Ada presenting guys. Ternyata lah masih lanjut guys. Aduh guys, dulu baik jalan ke sorangan guys. Dulu lah. Jalan. Aduh. Ayo guys, itu para jomblo guys. Ya ternyata masih berlanjut guys. Ayo guys. Dari Cikoromoy itu agak masih jauh ke bawah ya guys ya. Ya meskipun setengah guys ya. Awalnya masuknya itu ke dari Cikoromoy ke bawah lagi. Ini kita udah sampai lokasinya guys. Itu ada pelangnya Nyibuyut Sarinten. Itu udah nyampe. Itu ada pelangnya. Rambutnya diangkat kan? Kalau ngelihat air kalau nggak ke ini tempatnya enak sekali, mantap, asri, luar biasa ini tempat, masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwwata illa billah. Kita ngerokok dulu ya. Disebut bahasa sini aslinya hauk. Hauk itu orang yang nggak jelas. Kadunya kadu nggak jelas gitu, warnanya mateng, apa hijau, apa mentah. Nah, disebutlah Kadu hauk ya. Itu mah karangan orang-orang aja. Nyibuyut Sarinten itu ada di Kampung Kadu Hauk. Hauk. Kayaknya di sono aja kaji. Aja ya. Lihat pohon yang udah umurnya. Fokus ke haji bae. Tapi nyok enggak ya. Angkal naon ya? Taro ya. Kayak kopi buahnya. Assalamualaikum. Ayo buah naon? Ini gimana ya? Kegagiran jalan ini. Sama.
Timennya bang. Ini dari Menes nih, dua-duanya udah tampil dari pagi, mudah-mudahan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Hajatnya panjang umur, sehat walafiat, Amin, keluarganya amin, berkah. amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, amin. Nanti ditonton se-Indonesia nih. Ya Allah. Karena YouTube. Namanya Abah siapa, Abah? Rudi. Abah? Didi. Didi. Ini Abah Rudi, itu Abah Didi dari Menes dua-duanya. Oh, dari Rangkas ya. Mudah-mudahan lah dikabul sama Allah. Amin, amin. Ini Ibu Nyi Sarinten. Jadi istri daripada Syekh Maulana Mansuruddin. Yang pertama Ya. Jadi istri yang pertama Syekh Mansuruddin itu adanya di Majenti, yaitu Ratu Jin. Kemudian beliau setelah pulang datang ke Cikoromoy situ, Cibulakan. Lantas beliau menikah di sini, dakwah di sini. Kemudian setelah Nyi Sarinten ini meninggal dunia dan punya anak 2, kemudian ke Cikaduen. Nah, di Cikaduen menikah Syekh Mansuruddin itu dengan Nyi Ratu Jamilah. Punya anak 2 lagi di situ. Padahal ada pesan dari ayahnya, yaitu Sultan Agung Tirtayasa supaya kembali ke Banten. Tapi Syekh Mansuruddin ternyata tidak mau karena sudah menjabat kewalian, sehingga tidak suka dengan yang namanya keduniaan. Nah, ini luar biasa Nyi Sarinten ini, banyak orang yang pernah dulu ya, ini konon katanya banyak yang sudah mengalami jarah orang-orang dulu ini pernah mendapatkan semacam inten, mungkin dari keberkahan beliau atau bagaimana. Nah, mudah-mudahan kita nggak mendapatkan inten, tidak mendapatkan apapun, tapi mendapatkan berkah doanya. Nah, itu yang luar biasa sepanjang masa, bahkan dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan. Sekian dulu guys, nanti kita sambung lagi. Ini baru nyampe kita nih, mau ngerokok dulu atuh. Hafal deh. Ya Allah. Amburum sate mana? Kaduronyok. Aduh ronyok. Terangnya? Kaduronyok eta lemburan Abu Yabah Fuad. Ah iya, benar Pak Fuad. Almarhum kan? Almarhum. Eta kamu sampai di Jawa. Pak Fuad. Oh, di Tubuh Ireng. Keanehan itu dan jakal gitu. Enggak kumal. Kayak orang isinan di sini. Kita udah dulu guys. Cinta kita bagaikan air jernih. Jernih.
beres dulu sambil menunggu kita berdoa dulu apa bagaimana ini ya tentang ini sapuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari Minggu tanggal berapa ini? Lupa ya. Nah, tanggal 16 kita bisa berziarah ke makom keramatnya yaitu Ibu Ratu Nyi Sarinten. Ini kita membacakan dulu sedikit ada silsilahnya. Siapa sebetulnya beliau? Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian beliau wafat di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, memiliki putra yang bernama Sayyid Fatimah Az-Zahra. Sayyid Fatimah Az-Zahra menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian wafat beliau di Madinah tahun 634 Hijriah. Ya, tahun 634 Hijriah. Memiliki putra. Ya, beliau memiliki putra namanya Al-Imam As-Sayyid Husain. Kemudian menikah dengan Sahar Banu, putri Kaisar Yazdigid, kaisar terakhir Sasaniyah, Persia. Wafat di Karbala di Irak tahun 64 Hijriah, bertepatan 680 Masehi. Memiliki putra bernama Al-Imam As-Sayyid Ali Zainal Abidin, menikah dengan Syarifah Fatimah binti Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wafat di Baki, Madinah tahun 93 Hijriah, tahun 1713 Masehi. Memiliki putra yang bernama Al-Imam As-Sayyid Muhammad Al-Bakir, menikah dengan Ummu Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Wafat di Baki, Madinah tahun 114 Hijriah, bertepatan 731 Masehi. Memiliki putra yang bernama Imam Asyad Ja'far Shadiq, menikah dengan Syarifah Fatimah binti Husain bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wafat di Baki, ya di Madinah, dikuburkannya di Baki tahun 148 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 765 Masehi. Memiliki putra yang bernama Al-Imam Asy-Syaid Ali Al-Uraidi, menikah dengan Ummu Walad, wafat di Al-Uraidi Madinah tahun 210 Hijriah. Memiliki putra Al-Imam As-Sayyid Muhammad An-Nakib, menikah dengan Ummu Isa, wafat di Basrah tahun 243 Hijriah. Memiliki putra Al-Imam As-Sayyid Isa Ar-Rumi Al-Azraq, menikah dengan Ummu Ahmad, wafat di Basrah tahun 298 Hijriah. Memiliki putra Imam As-Sayyid Ahmad Al-Muhajir, menikah dengan Zainab binti Abdullah bin Hasan bin Ali Al-Uraidi, wafat di Hashi, Yaman 345 Hijriah. Memiliki putra Al-Imam As-Sayyid Ubaidillah, menikah dengan Ummu Banin binti Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi, wafat di Sumal, Yaman tahun 383 Hijriah. Memiliki putra Al-Imam As-Sayyid Alwi, menikah dengan Ummu Muhammad, wafat di Hadramaut, Yaman tahun 400 Hijriah. Memiliki putra Al-Imam As-Sayyid Muhammad, menikah dengan Ummu Alwi, wafat di Bait wafatnya di Bait Zubair, Yaman tahun 512 Hijriah. Memiliki putra Al-Imam As-Sayyid Ali Khali Qasam, menikah dengan Ummu Muhammad, wafat di Tarim, Yaman tahun 529 Hijriah. Kemudian punya putra Al-Imam As-Sayyid Muhammad Sohib Mirbat, menikah dengan Ummu Banin, wafat di Marbat juga di Oman 556 Hijriah. Punya putra namanya Al-Imam As-Sayyid Alwi Amil Faqih, menikah dengan Ummu Abdul Malik, wafat di Yaman tahun 613 Hijriah. Memiliki putra Al-Imam As-Sayyid Abdul Malik Azmat Khan, menikah dengan Ummu Abdillah binti Raja Nasarabad, India. Jadi India lama itu Nasarabad. Wafat di Nasarabad tahun 653 Hijriah. Mempunyai putra namanya As-Sayyid Abdillah Amir Khan, menikah dengan Ummu Ahmad, wafat di Nasarabad, India tahun 696 Hijriah. Kemudian As-Sayyid Ahmad Jalaluddin, menikah dengan Ummu Husain, wafat di Nasarabad, India tahun 711 Hijriah. Kemudian punya putra As-Sayyid Jamaluddin Al-Husain, menikah dengan putri Sakhirah dari Kelantan, ya Kelantan, Malaysia ya. Mana itu? Malaysia ya. Mempunyai anak yaitu Ali Nurul Alam, wafat di Wajo, Sulawesi tahun 760 Hijriah. Kemudian As-Sayyid
mempunyai putra itu namanya As-Sayyid Ali Nuruddin Al-Khan Ali Nurul Alam, yaitu yang terkenal dengan Gunung Santri Cilegon, Banten. Kemudian mempunyai putra namanya As-Sayyid Umatuddin Abdullah Al-Khan, menikah dengan Syarifah Mudaim Nyimas Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nah, punya putra namanya Kanjeng Maulana Hasanuddin Tuanku Syarifah Ambar, menikah dengan Tuanku Syarifah Ambar binti Raja Indrapura. Nah, kemudian punya anak namanya Kanjeng Maulana Yusuf, menikah dengan Nyimas Ratu Ayu Siti Khadijah binti Syekh Tubagus Abdul Razak bin Syekh Tubagus Muhammad Soleh bin Syekh Tubagus Abdurrahman, yaitu Gunung Santri. Kemudian punya putra namanya Kanjeng Maulana Muhammad Nasruddin, yaitu Ratu Ing Banten, menikah dengan Nyimas Ratu Ayu Wanagiri atau Nyimas Ratu Dewi Rahma, nama lainnya binti Pangeran Mangkubumi Jaya Negara. Kemudian punya anak namanya Kanjeng Sultan Abul Mufahir Mahmud Abdul Qadir. Nah, beliau menikah dengan Ratu Ajeng Dewi binti Prabu Arya Rangga Singosari. Punya putra namanya Kanjeng Sultan Abul Ma'ali Ahmad, menikah dengan Ratu Marta Kusuma bin Pangeran Jayakarta, ya Jakarta itu. Kemudian punya putra namanya Kanjeng Sultan Haji Abu Nasr Abdul Kohar, menikah dengan Ratu Aisyah binti Pangeran Ingamarta. Nah, punya putra namanya Kanjeng Sultan Abdul Mahasin Jainul Abidin, menikah dengan Ratu Rohimah binti Tubagus Jaya Taruna, yaitu Tubagus Jaya Haji. Punya putra namanya Kanjeng Sultan Muhammad Syifa Jainul Arifin atau Pangeran Abdullah, menikah dengan Ratu Saribanon. Punya putra namanya Kanjeng Sultan Muhammad Arif Jainul Asikin atau disebut juga Pangeran Gusti, atau disebut juga Pangeran Santri, atau disebut juga Sultan Haji, atau disebut juga Sultan Abu Nasri, atau disebut juga Sultan Abu Soleh. Banyak nih namanya, yaitu Syekh Maulana Mansuruddin. Nah, Syekh Maulana Mansuruddin Cikaduen, ya, makbarohnya ada di Cikaduen. Kemudian beliau menikah dengan Nyimas Sarinten, yang ini kuburannya di sini, ya, dengan Ratu Nyimas Sarinten. Punya putra namanya Kanjeng Sultan Aliyuddin, yaitu Sultan Gemuk Nyimas Fatimah Gamparan, yang kuburannya atau patilasan airnya itu di Ciwasiat. Mana Ciwasiat? Di daerah Pabuaran. Mana itu? Yang mau ke Ciomas. Ya. Kemudian punya putra, ya, beliau punya putra namanya Kanjeng Sultan Aliyuddin atau Akiludin atau Mas Anom, atau disebut juga Ki Samarudin Raden Tubagus Abdurrahman. Nah, menikah dengan Nyimas Badariah. Nah, ini Nyimas Badariah ini konon katanya yang menjadikan satu riwayat menjadi nama kota Pandeglang. Ya, riwayatnya ada di Nyimas Badariah. Nah, insya Allah nanti kalau kita jarah akan kita uraikan sejarahnya bagaimana. Kemudian sedikit sejarah sambil kita menunggu yang sedang jarah, saya akan sedikit menyampaikan gimana kronologi atau riwayat kata orang-orang dulu, riwayat kata para ahli sejarah tentang Syekh Mansur Cikaduen. Bentar ya. Mana itu? Nah, riwayatnya sedikit akan saya sampaikan. Ini dari saya pernah membaca satu buku yang sudah sangat lama sekali, sekitar tahun 1880-an lah saya membacanya itu. Nah, di dalam sebuah buku itu meriwayatkan tentang bagaimana riwayat Sultan Mansuruddin Cikaduen, Syekh Mansuruddin Cikaduen. Riwayatnya demikian. Pada tahun 1631 Masehi, ya, Sultan Agung Tirtayasa, yaitu Sultan Banten yang ke-6, meletakkan jabatannya sebagai sultan. Kemudian yang diangkat menjadi sultan adalah putranya, putra sulungnya yang bernama yaitu Syekh Maulana Mansur Cikaduen yang terkenal itu. Nah, itu menjadi sultan yang ke-7 Banten. Setelah Syekh Maulana Mansur menjabat sebagai Sultan Banten, kemudian Sultan Agung Tirtayasa beliau menyuruh kepada Syekh Mansur Cikaduen untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Nah, berangkatlah tuh ke Tanah Suci
selama 2 tahun di sana. Nah, ketika berangkat haji untuk melaksanakan ibadah haji, Syekh Mansur Cikaduen ini diwasiati oleh Sultan Agung Tirtayasa, yaitu ayahnya, andai kata kamu nanti kembali langsung ke Banten, jangan mampir ke sana kemari. Ya harus langsung kembali datang ke Banten, jangan mampir ke sana kemari. Nah, setelah Sultan yang ketujuh yaitu Sultan Mansuruddin Cikaduen ini melaksanakan ibadah haji, kemudian beliau ini lupa setelah dari pelabuhan Jeddah naik kapal, lupa akan wasiatnya. Beliau mampir di Majenti, ya, salah satu pulau di Tiongkok. Nah, di Tiongkok ini beliau 2 tahun kurang lebih. Kemudian beliau menikah dengan salah satu ratu jin. Di Majenti. Nah, setelah itu bagaimana keadaan di Banten? Nah, kerajaan Kesultanan Banten itu kemudian diwakilkan atau dipegang oleh putra sulungnya daripada Syekh Mansur Cikaduen, yaitu yang bernama Adipati Ishak. Berarti jadi sultan yang ke-8, tapi wakil dia. Nah, setelah itu kan lupa, itu namanya juga lupa. Terjadilah apa yang terjadi di daerah Banten, yaitu Raden Adipati itu putra daripada Syekh Mansur. Beliau ini diangkat, dimasukin oleh Belanda, kemudian supaya menjadi permanen, menjadi salah satu daripada Sultan Banten yang ke-8. Tapi kakeknya tidak setuju, harus ditunggu dulu, katanya, bapak kamu harus ditunggu, Syekh Mansur Cikaduen itu harus ditunggu, jangan dulu main angkat aja. Itu akhirnya terjadilah diadu domba oleh Belanda sampai terjadi peperangan, kemudian kesultanan dipindahkan ke daerah Tirtayasa. Maka Ki Ageng Tirtayasa itu menjadikan Sultan Agung, agungnya disebut itu setelah Kesultanan Banten dipindahkan ke daerah Tirtayasa. Nah, kebetulan ketika Syekh Mansur Cikaduen itu berada di Majenti, ada orang yang datang dari Tanah Suci juga, mukanya sama, terus jangkungnya sama, tingginya sama, semuanya serba sama, seperti Syekh Mansur Cikaduen. Begitu datang, disambut oleh Belanda, kemudian disuruh dia, secara singkat nih, disuruh untuk menyamar sebagai Mansur Cikaduen. Akhirnya mau, karena bagaimanapun kan enak sebagai sultan gitu. Akan tetapi kan dikendalikan oleh Belanda. Nah, setelah itu terjadi yang namanya peperangan yang luar biasa, terjadi peperangan. Nah, akhirnya Syekh Mansur Cikaduen yang berada di Tiongkok di Majenti itu merasa bersalah, mengingat dia mendengar berita terjadi peperangan huru-hara di daerah Banten. Kembalilah tuh beliau ke Mekah lagi, bukan ke Banten tapi kembali ke Mekah lagi dari Tiongkok. Begitu datang ke Mekah, beliau tobat kepada Allah, kemudian beliau memohon maaf atas wasiat orang tuanya yang tidak dituruti sama beliau. Beliau menyesal sekali. Nah, kemudian di dalam pertobatannya beliau itu, beliau diberikan satu karomah yang sangat luar biasa, keilmuan yang maha dahsyat dari Allah, sehingga ketika ingin pulang ke Indonesia atau ke Jawa, ke daerah Banten, beliau bertemu dengan seorang yang bernama Syekh Muhyi. Ya, Syekh Muhyi yang terkenal dengan Syekh Muhyi Pamijahan. Nah, akhirnya begitu bertemu, kata Syekh Mansur Cikaduen, kita akan pulang ke Indonesia. Saya akan lewat perut bumi. Kira-kira kalau kamu mau lewat mana? Ke Syekh Muhyi Pamijahan. Kata Syekh Mansur Cikaduen, saya lewat Sumur Jam-Jam aja. Masuklah tuh nyemplung ke Sumur Jam-Jam tadi. Kemudian kalau Syekh Muhyi mah lewat darat, ya, maka kan jadi gua itu tembusnya. Syekh Mansur Cikaduen mah lewat Sumur Jam-Jam dan muncul yaitu di daerah Cikoromoy. Makanya terkenal di situ Cikoromoy, Cibulakan, bulak-bulak airnya. Dan situ ada batu yang konon katanya disebut menjadi batu Quran. Nah, Syekh Mansur Cikaduen pulang lewat situ, kemudian datang di daerah Cikoromoy sini, di Cimanuk, beliau berdakwah. Nah, punya istri yang namanya Nyi Ratu Sarinten. Beliau ini ketika ditikahi oleh Syekh Mansur Cikaduen adalah seorang janda kembang. Ditikahi oleh Syekh Mansur Cikaduen, kemudian Syekh Mansur Cikaduen istrinya ini wafat di sini, kemudian Syekh Mansur pindah ke daerah Cikaduen. Bisa ke daerah Cikaduen, kemudian di Cikaduen beliau menikah dengan Ratu Jamilah. Nah, punya anak 2. Kemudian Atu wafat lagi. Nah, ada satu riwayat yang sangat luar biasa ini dari
Syekh Mansur Cikaduen. Perjalanan dakwahnya beliau sampai-sampai karena sudah mendapatkan titel kewalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai tidak terbersit keinginan untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai Sultan Banten. Banyak sekali riwayatnya, tapi untuk sementara saya cukupkan dulu sampai di sini karena saya mau jarah dulu sebentar. Yang jarah tadi sudah pulang, mudah-mudahan doakan yang jarah yang datang ke tempat ini mudah-mudahan dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihasilkan maksudnya dengan wasilah berkahnya para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya daripada berkah dan karomahnya Syekh Mansur Cikaduen. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya cukupkan dulu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang akan mau datang jarah ke sini, insya Allah luar biasa, insya Allah ya luar biasa. Oke guys, waduh. Assalamualaikum ya Nisarin. Assalamualaikum ya Syekh Mansur Cikaduen. Assalamualaikum jami'an ahli warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi kiram lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Illallah, la ilaha 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 Salamullah ya salam ya rahmani ya syakur ibadallah jinakum wasarnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wa jalwakum wahsufahbuna wa'tuna atayakum hadayakum falahai fahasyakum wahasyakum sa'idna id atainakum wa khuzna id nazurnakum fakumu washfa'u fi masaya min majayakum asa nadratu asa rahmah tabasyana wa tabasyakum salamullah ya muhtari syafi'ina wa muhiduna wa iyyakum. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, baik. Alhamdulillah nih guys, kita sudah jarah ya, sudah jarah. Mudah-mudahan kalian yang menonton channel ini juga bisa datang ke sini ke Nyimas Sarinten, yaitu istri daripada Sultan Maulana Mansuruddin Cikaduen.
Insya Allah semuanya sehat, semuanya banyak uang semuanya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa bawa pais, guys. Iya. Kamu mah penting, Bos. Kita menuju lokasi kedua yaitu Batu Ranjang, letaknya di Cipecang.